Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah animasi grafis ya. Oke, langsung saja ke absensi ya. Disiakat masing-masing presensi di sana. Kemudian untuk linknya sudah ada di sana ya. Silahkan klik untuk mengikuti perkuliahan animasi grafis ini. Kuliah akan segera dimulai ya, beberapa saat lagi, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain, kita akan segera mulai untuk pempraktikannya ya. Hari kali ini kita akan membahas mengenai membuat animasi gerak tapi menggunakan keyboard ya. Jadi nanti untuk kemarin kan kita menggunakan mouse ya. Nah sekarang hari ini kita akan menggunakan keyboard ya. Dengan tentunya Adobe Flash CS6 kalau saya ya. Yang lain silahkan menyesuaikan. Oke, sambil menunggu temannya mungkin bisa kita mulai ya untuk pempraktikan atau perkuliahan untuk hari ini ya, untuk mata kuliah animasi grafis. Nah seperti biasa ya, untuk awalnya kita buka untuk Adobe Flash-nya ya. Saya menggunakan Adobe Flash Professional CS6 ya. Yang lain mungkin bisa sama ya, samakan. Ini kita klik di sini, kita akan membuat sebuah animasi gerak tapi menggunakan keyboard. Untuk kemarin kita menggunakan mouse ya. Saat mouse kita gerakkan ke atas, untuk objek akan ikut ke atas, kemudian ke bawah akan ke bawah dan seterusnya. Dan hari ini kita akan membuatnya dengan animasinya adalah dengan keyboard ya, bukan dengan mouse lagi. Oke, langsung saja ya. Untuk yang lain segera bergabung untuk mengikuti, atau mungkin bisa kalau yang sudah di depan kalian sudah ada komputer atau laptop, silahkan menyesuaikan mengikuti pempraktikan saya. Ini cukup mudah ya, tidak terlalu sulit. Untuk pertama kita buat objek ya. Sebenarnya objek kita bisa menggunakan gambar ataupun apa ya,
ataupun objek yang kita buat ya. Jadi misalkan kita membuat objek dulu ya. Nah, kita menjalankan objek dulu, oval misalkan buat lingkaran saja. Nah, seperti ini ya. Ini kalau membuat sebuah lingkaran, untuk besar kecilnya silahkan ditentukan ya. Nah, di sini yang perlu kalian ubah dulu adalah ini kan masih dalam bentuk shape ya. Masih dalam bentuk shape. Nah, kita ubah dulu menjadi apa? Menjadi simbol. Ini kita buat simbol dulu, misalkan lingkaran ya, lingkaran atau apa terserah ya. Ini jangan lupa ini movie clip ya, karena nanti akan sebuah. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat lingkarannya atau objeknya. Misalkan kalian mau membuat sebuah menggunakan apa namanya objek, silahkan ya, ambil di gambarnya, di galeri ya. Misalkan kalian katakan kita mau membuat sebuah animasi gerak dengan apa keyboard, tapi kita menggunakan gambar misalkan. Gambar kan bisa kalian pilih ya, di mana di yang kalian punya. Misalkan saya menggunakan foto saya ya, misalkan ya, foto saya. Oke, di sini sudah kita masukkan, misalkan di sini. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kalau tadi kita menggunakan objek tadi adalah kita sudah membuat sebuah objek lingkaran tersebut, sudah kita convert ya, atau convert ubah menjadi sebuah simbol. Nah, di sini kalau kita menggunakan objeknya adalah gambar, kita juga bisa ya, bisa convert to simbol ya. Misalkan foto katakan, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalian boleh menggunakan yang bola ataupun yang foto ya. Misalkan kita buat dulu yang lingkaran ya. Kita buat dulu yang lingkaran. Kita actionkan ya. Kita action sini, action script ya. Kalau tidak ada di sini tidak ada ya. Kita klik di bagian gambarnya. Kemudian kita F9 ya, atau action scriptnya ya. Nah, di sini. Oke, sebentar. Untuk yang ini kita ganti dulu ya, untuk lingkarannya ya. Kita posisikan dulu. Misalkan kalau mau kita buat yang ini dulu, kita convert simbol dulu ya. Simbol 1 biarkan ya, namanya seperti itu saja. Oke, ini ada dua objek. Kita pakai objek yang lingkaran dulu misalkan. Kita tulis scriptnya di sini ya. On keypress ya, karena nanti akan menggunakan untuk simbolnya adalah kanan kiri atas bawah, berarti kita katakan kita membuat untuk left dulu ya. Untuk left dulu seperti ini ya. Ini sudah ada scriptnya, tinggal kalian klik saja. Nah, kemudian kita pakai kurung buka. Nah, seperti ini. Nah, ini apa? Nah, ini adalah ketika kalian nanti akan menekan tombol left itu kiri, berarti untuk left di keyboardnya. Nah, di sini baru kita isikan untuk kontennya ya. Nah, di sini kita membuat variabelnya. Variabelnya kita menggunakan x. Kita menggunakan x ya, sama dengan pakai this
seperti ini pakai underscore ya, underscorenya pakai X. Nah, di sini kemudian kita tutup dulu, kita enter, kita untuk variabelnya ya. Nah, ini untuk kecepatannya, nanti kecepatan dari yang kita tekan ya. Nah, jadi kita sama menggunakan underscore X ya, underscore X, kemudian sama dengan X nya kecepatannya berapa, misalkan kita pakai kecepatan 4 katakan ya, kita tutup dengan seperti ini, seperti biasa. Nah, ini adalah baru jadi satu tombol saja, yaitu apa, left atau kiri ya. Nah, ini baru satu saja. Kita buat untuk yang kanan, on sama ya. Kemudian kanan itu right ya. Nah, kita ambil saja key press right. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita enter. Kita samakan ya, boleh kopas ya di sini ya. Kan tetapi karena ini adalah untuk kanan, berarti ini kita ganti untuk plus ya di sini. X-nya tetap kita masih variabel X untuk kanan dan kiri. Beda lagi nanti dengan untuk atas bawahnya ya. Atas bawahnya kita buat misalkan up dulu ya. Up dulu kita key press up. Cari di sini. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian ditutup kurung, tutup buka, baru kalian nah, ini untuk yang berikutnya adalah kita membuat variabel kembali. Variabelnya karena ini untuk atas kanan kiri sudah menggunakan X, kita menggunakan Y ya di sini ya. Kita menggunakan Y, boleh kopas atau mungkin bisa kita tulis agar ingat ya. Y, kemudian this underscore Y ini adalah nanti sebagai variabelnya ya. Nah, untuk kecepatannya kita atur di sini. Kita atur di sini Y ya. Nah, kita Y, ada scale-nya. Kemudian untuk kecepatannya berarti kita mau berapa cepatnya. Nah, cepatnya samakan saja ya. Nah, kita samakan saja 4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang ke atas. Nah, ini bisa kita copy untuk yang ke bawah nanti ya. Nah, untuk yang bawah kita buat di bawahnya lagi. Seperti tadi ya, kita pakai K. Karena ke bawah berarti kita akan cari yang down di sini. Nah, ini ada ya. Kemudian kita tutup kurung buka, kita enter. Maaf. Kemudian kita enter, isikan untuk variabelnya. Variabelnya kita tulis di sini. Nah, ini karena untuk down ini kebalikan dari up, berarti kita ganti plus saja seperti ini. Oke, paham ya? Ini cukup ringkas untuk apa namanya? Skripnya ya. Skripnya cukup simpel sekali. Mari kita coba apakah ada yang error. Kita cek dulu di sini ya. Nah, ini kan 0 error, berarti ini sudah benar. Oke, sudah benar. Kita tes movie dulu. Nah, kita gerakkan untuk ke atas misalkan. Nah, ini sudah bisa. Ke bawah. Nah, ke samping kiri, ke atas, ke samping kanan. Nah, ini sudah bisa dengan menggunakan keyboard ya. Ini saya tidak menggunakan mouse, tapi saya menggunakan keyboard ya. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Nah, untuk yang memakai objek gambar bagaimana? Kita lihat, kita kopas saja ya. Kita lihat untuk yang objek ini. Oke, mungkin kalau secara bersamaan apakah bisa atau tidak, kita coba saja ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini mungkin nanti akan berjalan secara bersamaan pada dua
objek ini ya. Kita lihat dulu saja apakah bisa. Nah, ini untuk kiri, ini untuk yang kanan, untuk yang objek gambar. Kemudian kita ke atas, nah sama ya. Kemudian kita ke bawah, nah ini sama ya. Jadi kalian boleh menggunakan objek foto ataupun gambar, ataupun menggunakan yang lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini masih berjalan di ini ya. Berjalan di sini. Nah, ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan atau saya rasa sudah paham mudah sekali karena ini ya. Oke, kemudian mungkin untuk menambah apa tampilan ya. Untuk menambah tampilan silahkan kalian tambahkan misalkan keterangan. Nah, yang ini kita hapus dulu mungkin untuk kita pakai gambar saja ya. Kita menggunakan foto saja. Nah, di sini kita buat layer dulu, layer 2 ya. Ini untuk skripnya saya rasa paham ya. Di sini kita buat tulisan tekan keyboard misalkan di sini ya. Kita taruh di sini misalkan untuk foto kita taruh di atas ya. Kemudian kembali ke ini. Nah, untuk ini kita ataskan. Nah, kita buat untuk misalkan apa ya? Seperti halnya panah ya. Nah, kita buat di sini dulu. Untuk misalkan satu panah saja dulu ya. Panahnya hijau, tidak apa-apa ya. Dan seperti ini nanti. Seperti ini ya. Jadi kita buat satu dulu saja untuk panahnya, nanti kita kecilkan dulu ya, sesuaikan. Kalau masih kurang kecil silahkan ya. Disesuaikan nanti karena untuk arah kan ada 4 tadi untuk di keyboard ya. Untuk atas bawah dan seterusnya ya. Misalkan seperti ini untuk arah ini nanti kalian ini ya apa namanya, sesuaikan nanti. Kalau kurang pas ya silahkan disesuaikan. Kemudian untuk yang arah ke sana misalkan
Kita paste di sini, kita taruh di bawah ya. Jadi nanti semacam ada tombol navigasi petunjuk ya, petunjuk untuk bahwa kita bisa menekan tombol di bagian keyboard untuk yang panah ya. Panah di keyboard kan ada untuk atas, bawah, dan kanan kiri ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan seperti itu. Ini mungkin saya agak acak-acakan, nanti kalian membuatnya yang rapi ya. Ini hanya untuk memberikan contoh saja. Oke, seperti ini ya. Mungkin bisa kita coba dulu. Nah, jadi di sini ada tombol untuk keterangan ya, semacam apa namanya ini, legend ya. Jadi saat kita ke atas kan, kemudian ke bawah, ke samping kanan, kemudian ke samping kiri. Nah, ini buat seperti ini ya. Ini cukup mudah sekali, saya rasa tidak perlu banyak waktu untuk membuat animasi hal seperti ini ya. Ini bisa kalian gunakan pada saat kalian mempresentasikan, misalkan mau membuat presentasi menggunakan Adobe Flash, itu juga bisa, boleh menggunakan hal seperti ini ya. Untuk yang sudah saya ajarkan beberapa dari awal sampai akhir ini, saya rasa bisa ya diimplementasikan ke dalam sebuah karya. Misalkan kalian membuat presentasi multimedia ya, dengan menggunakan Adobe Flash misalkan, bisa. Oke, seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Atau nanti kalau kalian mencoba kemudian bingung ataupun bagaimana, silahkan dipertanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk mempertanyakan. Misalkan ada yang bingung, langsung saja ditanyakan di kolom komentar maupun di kontak saya. Save dulu aja ya untuk praktik ke 16 ini berarti. Ini harusnya sebentar ya, saya tulis untuk simpan saja nanti, karena semua nanti juga harus mengumpulkan ya, untuk semuanya ya. Oke, kita jalankan, lihat lagi ya. Nah, seperti ini. Kita bisa gerakkan ke kanan menggunakan keyboard ya, ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah. Nah, ini bisa menggunakan keyboard tanpa harus menggerakkan dengan mouse ataupun animasi yang secara langsung atau otomatis ya. Jadi seperti itu untuk hari ini. Membuat animasi gerak dengan keyboard saya rasa mudah ya. Silahkan untuk segera dibuat ya, dicoba. Mungkin kalau ada kesulitan mengenai hal itu, silahkan dipertanyakan ke saya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau memang belum paham atau bingung, silahkan dipertanyakan. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti intinya kalian membuat animasi gerak dengan keyboard ini boleh menggunakan bidang atau objeknya, menggunakan foto kalian ataupun menggunakan kucing, kemudian motor, mobil, ataupun bidang objek yang kalian buat di dalam flashnya juga boleh, lingkaran, persegi panjang misalkan, boleh ya. Yang terpenting adalah fungsinya. Jadi action scriptnya tadi jangan lupa sudah saya contohkan ya. Kemudian diberikan keterangan untuk tekan keyboard atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini untuk memberi petunjuk untuk pengguna ya. Misalkan animasi kita digunakan oleh orang lain. Oke, seperti itu saja ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, bisa dipraktekkan langsung, bisa dibuat langsung ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam
perkuliahan hari ini untuk mata kuliah animasi grafis. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.